Podcast Radio. Wow. Kalau kesibukan ibu pastinya ngajar ya nak ya. Kebetulan sekarang materinya lagi tari kolosal, jadi setiap hari itu anak-anak berlatih menari sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nanti setelah lancar di kelas masing-masing baru digabungkan dengan kelas lain. Insya Allah sih rencananya mau diujikan di akhir tahun ini untuk penilaian tari kolosal. Kira-kira tari kolosal tuh dari mana, Bu? Tari kolosal itu sebenarnya jenis tari berdasarkan jumlah kelompok penari. Oh, gitu. jadi kolosal itu kayak berkelompok gitu ya, Mm-mm. bukan? Jumlah tarinya itu lebih dari 100 orang, itu disebut tari kolosal. Oh, saya juga pernah ngeliat. Jadi kayak dia kan ujian nih, nanti terus ada yang dipilih gitu. Iya, begitu. Apa lagi? Oh iya, Ibu kan penari nih. Ibu kira-kira tuh nari dari kapan sih, Bu? Ibu nari dari kelas 4 SD. Awalnya itu tetangga ibu ada sanggar Bali, tari Bali, ibu ikut pertama kali di situ tari Bali. Kemudian dilanjut SMP, ikut sanggar tari Nusantara di Modern. Cuman sekarang sanggarnya sudah tutup begitu. Sampai SMP kelas 2. Jadi cuma sebentar. Habis itu dari SMP sampai sekarang otodidak aja. Terus ibu kebetulan juga kuliahnya jurusan pendidikan seni tari di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Gitu. Jadi memang sudah dari kecil sampai kuliah itu dijuruskan ke seni tari. Kira-kira Ibu tuh nari keinginan sendiri atau ada dari dorongan orang tua? Keinginan sendiri karena memang darah ibu sangat kental sekali ya, darah seninya dari ayah dan mamah ibu itu seniman musik karawitan gitu. Terus mengalir darahnya ke ibu, tapi ibu lebih ke tari begitu. Dan memang udah hobinya dari kecil senang menari. Berarti Ibu kan suka nari nih. Kira-kira ada rintangan apa sih selama Ibu perjalanan nari nih? Ada apa aja? Yang paling kesulitan? Rintangan nggak ada ya, justru karena seneng kali ya, jadi semangat terus, mau kakinya biru-biru juga nggak masalah karena ibu udah seneng gitu. Kalau memang hobi tuh berarti kayak nggak ada rasa beban gitu ya? Betul sekali. Kayak kamu aja nih suka basket kan? Iya, aku suka. Capek nggak? Capek sih ya, Tapi cuman ya seneng. seneng, iya itu dia. Ibu sampai mana Bu narinya, Bu? Udah sampai Sampai mana? pengalamannya? Pengalaman ibu nari? Ya, alhamdulillah udah sampai ke luar negeri ya di Korea. Kemarin itu tahun 2018. Ya, ada kesempatan alhamdulillah misi kebudayaan membawa nama baik kebudayaan Indonesia ke Korea, ke kancah internasional begitu. Selain di Korea Ibu pernah ke yang lain nggak? Selain ke negara lain atau ke Kalau ke negara lain alhamdulillah baru satu ya. Barangkali nanti sekolah mau mengajukan ibu ke luar negeri, wah senang sekali. Kalau dari dalam negerinya sih di Indonesianya itu cuman ke Kalimantan, ke Tarakan. itu berarti pengalaman Ibu yang paling seru tuh pas ke Korea gitu ya? Ya ketemu opa-opa, sarangeo. Ibu selama di Korea tuh ceritanya gimana sih Bu? Bisa sampai ke Korea tuh gimana? Ya sebenarnya itu atas nama kampus ya. Jadi ibu udah ngajar di sini, ibu sudah mengajar di SMP 13, kemudian ada panggilan dari pihak kampus untuk mewakili kampus pergi ke negara Korea untuk misi kebudayaan begitu. Ya ibu seneng dong ya pastinya. Jadi di sana 10 hari kita cuman mengeluarkan dana untuk ini aja pesawat. Sisanya di sana free gitu. Persiapan apa aja sih Bu yang Bu siapin buat keberangkatan Ibu ke Korea itu? Oh, pasti latihan ya. Sebulan sebelumnya latihan nari dulu karena ada beberapa tarian yang harus kita tarikan di sana gitu. Persiapannya matang banget Ibu. Oh, pasti. Di sana tuh ada negara Jepang, Thailand, Brazil, terus Koreanya juga ada. Kemudian dari Belanda juga ada, pokoknya banyak banget. Dan
tour guide-nya ini nih dari orang Korea ini sangat amat apa ya, kagum dengan kebudayaan Indonesia, terutama tari piring gitu. Karena dia menggunakan ini ya, suntiang. Jadi dia seneng banget tuh pas menggunakan suntiang tersebut. Mereka, wow ternyata suntiang sebesar ini bisa kita tarikan dengan begitu lincah. Oh berarti yang ibu bawain buat kokoreanya tari piring? Ya tari piring, tari ramasinta, jaipongan, saman, banyak. Oh banyak. Kan ibu nemu bertemu dengan penari-penari lain kan dari negara-negara lain. Kalau untuk pesan dari ibu untuk penari-penari lain itu apa bu? Pesan gimana nih? Hah? Oh kesan. Kesan dari ibu ke penari lain, sangat mengagumkan ya. Ternyata di luar negeri juga banyak apa ya tarian-tarian yang belum pernah ibu lihat, dan yang paling pentingnya mereka itu orang-orang asing, maksudnya di luar negara Indonesia, mereka itu benar-benar sangat amat kagum dengan kebudayaan Indonesia gitu. Dari mulai kostumnya, tariannya begitu, dan riasannya, karena riasan kita itu paling menor dibandingkan riasan-riasan tarian dari negara lain. Tapi mereka seneng banget, justru mereka unik gitu ngelihat kebudayaan Indonesia. Wah ternyata sekaya ini. Dari banyaknya negara yang ibu lihat nih tariannya, kira-kira ibu paling tertarik sama negara mana? Thailand dan Korea. Kalau Thailand itu bajunya mirip-mirip sama Indonesia ya, jadi keemas-emasan dan memang sangat megah kalau Thailand. Kalau Korea dia lebih ke permainan alat musik sih, menariknya. Jadi mukul apa ya, gendang yang besar banget, tapi dia sambil menari di situ. Keren banget. Ibu juga Tarian yang paling susah. ibu kan ngajar nari nih bu. Kira-kira tarian yang paling ibu susah gitu ngajar ke anak-anak itu tarian apa sih? Kalau mengajar tarian ke anak-anaknya sih menurut ibu nggak ada yang susah. Kendalanya justru apa ya, menerapkan tarian tersebut kepada anak-anaknya. Kadang kan ada siswa yang cepat paham, ada juga siswa yang agak lama nih gitu. Jadi ibu harus sabar, harus benar-benar step by step melakukan gerakannya gitu. Kalau dari ibu sendiri untuk tarian yang paling susah menurut ibu itu tari Jawa. Jadi kalau tari Jawa sama tari Jaipongan bedanya adalah Jaipongan itu ada ketukannya, kepakannya dari musik kendang, alat musik kendang. Itu jadi ada kepakan, kita ganti gerak. Ada ketukan lagi, kita ganti gerak lagi. Tapi kalau Jawa itu mengalir begitu saja, dan gerakannya juga harus benar-benar apa ya? Apa namanya? Insting pendengarannya itu harus kuat gitu. Itu ibu sampai nangis waktu kuliah belajar tari Jawa. Oh berarti tari Jawa itu yang paling susah ya? Iya. Kalau yang paling ibu suka itu apa? Tarian apa? Tari Bali, tari Jaipong, ibu suka banget. Kenapa tuh bisa suka sama tari Jaipong, tari Bali? Enak ya, enak banget digerakinnya, bergoyang-goyang kita untuk tari Jaipong. Kalau untuk tari Bali, ibu seneng musiknya, jadi meriah gitu. Buat ibu selalu merinding kalau nari Bali itu, gitu. Semangat banget. Tarian yang ibu mau pelajari ulang lagi tuh apa bu? Kebetulan ibu kemarin habis pelatihan tari Bentang Tangerang, ya tarian dari kota Tangerang itu sendiri. Nah ibu pengen mendalami tarian tersebut karena ibu juga baru bisa gitu. Kenapa tuh bu bisa mau banget pengen mendalami tarian itu? Selain gerakannya ya, ceritanya juga. Apa tuh bu ceritanya? Ceritanya apa? Ceritanya. Ya bukan ceritanya sih, maksudnya lebih ke apa ya, ibu baru tahu ternyata ada selain tari Lenggang Cisadane, tari Nanda Kangnong, terus tari Topeng Tangerang, ternyata dan tari Nyimas Melati, ternyata ini ada tari Benteng Tangerang yang sudah diciptakan dari tahun 2000
2 kalau nggak salah. Tapi ibu baru tahu kemarin ketika pelatihan, makanya wah ternyata ibu sebagai guru tari kudet juga nih. Gitu, jadi ibu mau penasaran nih, mau terus belajar karena kemarin latihannya cuma 2 hari harus hafal gitu. Nah makanya sekarang sekalian mengajari ke anak-anak, sekalian juga ibu belajar sendiri. Oh ibu kalau menghafal tarian bisa secepat itu ya? Aku kalau menghafal tarian buset lama banget Bu. Karena senang. Iya, kalau senang pasti apapun bisa dilakukan dengan cepat. Gitu. Ibu kira-kira ada pesan-pesan nggak buat penari Bunda Ibu? Ya pesan-pesannya mungkin ini ya, bukan untuk penari mungkin ya, tapi lebih ke anak-anak muda Hai. ya, anak-anak muda zaman sekarang gitu, karena yang harus melestarikan kebudayaan itu adalah kalian-kalian ini ya, anak-anak muda. Jadi berusahalah untuk mencintai kebudayaan sendiri, yaitu di Indonesia gitu. Silakan kalian boleh mempelajari kebudayaan luar seperti Korea, ya boleh banget. Tapi jangan lupa dengan rumah sendiri gitu. Di mana rumahnya? Indonesia gitu. Jadi cobalah pelajari kebudayaan-kebudayaan Indonesia. Banyak banget yang harus kita pelajari. Di Tangerang aja udah banyak banget. Apalagi belum lagi di Jawa Barat, di Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, banyak banget. Bukan hanya sekedar tarian, tapi bahasanya juga, terus lagu daerahnya juga. Jadi banyak banget yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga. Jangan sampai kebudayaan kita udah dicuri orang, baru kita berkoar-koar, baru kita marah-marah gitu. Sedangkan selama ini kita belum bisa berbuat apa-apa untuk kebudayaan Indonesia sendiri gitu. Jadi mulai sekarang cobalah untuk anak-anak muda berusahalah kepo dengan kebudayaan Indonesia, terkhusus di Tangerang itu sendiri gitu. Kan sekarang lagi banyak kan kayak dari budaya luar masuk ke Indonesia gitu kan. Kayak anak-anak zaman sekarang tuh lebih memilih budaya luar itu. Menurut Ibu gimana Bu? Iya, Ibu ya itu ya sebenarnya agak sedih ya, jangankan itu. Ya, jadi contohnya ada di sini sih sebenarnya ketika unjuk prestasi aja ya. Ada penampilan tari tradisional dan ada juga penampilan tari modern dance. Apa K-pop ya. Iya. Terus selalu ada pertanyaan ya? Iya ada. Kira-kira ada yang tahu nggak ini tarian apa ketika tari tradisional menari? Paling dikit Dan ya. ya yang tunjuk tangan hanya sedikit kan? Nah kamu juga menyaksikan hanya dari beratus-ratus anak hanya 3-5 orang yang angkat tangan, yang tahu. Tetapi ketika giliran penampilan tarian dari luar, modern dance atau K-pop, siapa yang tahu judul tari ini? Buru-buru ke depan ya. Berlumbung ya. Nah itu sudah membuktikan bahwa mereka kurang aware dengan kebudayaan sendiri. Jadi Ibu patah hati. Gitu. Sebenarnya saya juga masih belum terlalu dekat sama budaya Indonesia sendiri Iya, sih. nggak apa-apa belajar. Iya, saya juga belajar dikit-dikit. Gitu. Nanti lama kelamaan kalau intinya gini, kalau kita mau kepo, ya, kalau kita mau kepo kan pasti apa-apa diusahakan Iya. biar tahu ya. Nah gitu. Cobalah untuk kepo dengan budaya sendiri. Nanti kita lama-lama akan jadi tahu dan lama-lama jadi cinta sama budaya sendiri gitu. Podcast Radio.